semuanya? Haleluya. Bagaimana? 2 minggu sudah kita lewati. Ini masuk minggu ketiga. Kira-kira tema kasih sudah diterapkan belum? Puji Tuhan ya. Memang kalau kita bicara kasih, bicara kesetiaan, bicara pengorbanan, bicara pengampunan, bicara hal-hal yang ada hubungannya dengan firman Tuhan itu mudah dibicarakan. Tapi sulit dilakukan, apalagi kalau kena ke perasaan kita yang terdalam. Kita seringkali membentengi hidup kita. Betul ya? Kayak fansnya Manchester City, ini seri tadi malam nih. Gimana nih fans Manchester City? Seri dia. Akhirnya dilewatin lagi sama Arsenal. Pasti akan membela diri. Itu biasa dalam sepak bola. Ya kan? Atau fansnya Liverpool, lagi kacau nih Liverpool nih. Jatuh dia ambruk, itu biasa, ada ini. Langsung membentengi diri. Tanpa kita mau mengoreksi, ini paling penting banget Bapak Ibu. Koreksi diri itu penting, tiap hari, tiap saat. Tanpa kita membentengi diri, siap dikoreksi. Sehingga firman Tuhan yang kita dengarkan itu betul-betul bertumbuh. Tidak hanya menjadi hiasan, kata-kata motivasi, kata-kata hiburan, ditempel di mobil, ditempel di motor. Saya anak Yesus pasti senggol motor, woi luar biasa. Semua kalimat-kalimatnya, itu hal sederhana loh dalam berkendara. Kita aja sering nggak patuh nggak pakai helm, iya kan? Juni Clara dan yang lain, saya nggak pernah pakai helm di rumah Pak Irwan yang kayak gini. Ya, itu hal sederhana. Tahan nggak sih kita menunggu 30 detik menunggu lampu merah nggak menyerobot? Itu hal yang harus dipraktikkan dalam kehidupan. Juga firman Tuhan katakan sabar dalam menanggung lampu merah. Nah hari ini kita mau belajar lagi. Memang ini sudah hal biasa, tapi saya rindu supaya kita diingatkan. Mari kita membuka 2 Korintus 5 ayat 20 sampai 2 Korintus 6 ayat 7. Temanya 2 Korintus 5 ayat 20 sampai 2 Korintus 6 ayat 7. Jadi ada 2 pasal yang belakang sama yang depan. Temanya ini saya mau angkat adalah tetap mengasihi walau pedih. Tetap mengasihi walau pedih. Saya baca ya Bapak Ibu ya. 2 Korintus 5, 2 Korintus pasal 5 ayat 20 saya baca. 2 Korintus 5 ayat 20 sudah ketemu semua. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Pasal 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung derah, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan, kebenaran, dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Sandu Sundarsi, seorang misionaris India. Tahu ya, kalau orang teologi tahu nih. Ini bacaan ringan nih. Banyak menderita dalam pekerjaannya. Dia pernah menulis sebuah renungan yang diberi judul The Cross is Heaven, atau salib adalah surga. Sandu menulis dengan begitu kontradiktif.
Dia mengatakan salib itu merupakan penderitaan. Sementara surga itu adalah kemuliaan dan kebahagiaan. Saudara, bagaimana mungkin salib dinyatakan sebagai surga? Sandu menyebutnya demikian bukan karena ia menyenangi penderitaan. Bukan itu poin yang ingin dia sampaikan. Sebab, jika dia melakukan hal demikian, ia bisa saja disebut sebagai seorang pengikut sekte masokisme. Pada abad dahulu ada namanya masokisme, lawan dari hedonisme. Ya. Lagi pula siapa yang suka penderitaan? Ada yang mau menderita? Penderitaan sederhana. Kita udah siap-siap nih, ini sederhana yang sering terjadi. Udah siap-siap, udah rapi, udah cantik, ganteng. Mau ke gereja, tiba-tiba hujan lebat turunlah, kayak lagu sekolah minggu ya. Hujan lebat turunlah. Apa yang kita lakukan pasti kita kecewa. Aduh, hujan lagi. Itu keluar pertama dari ucapan mulut kita, betul ya? Aduh, hujan. Bagi yang punya mobil mungkin tenang-tenang aja, tinggal masuk mobil, jangan sampai. Yang nggak punya mobil atau yang naik motor pasti bingung. Aduh, hujan nih. Mepet banget waktunya nih. Aduh, hujan nih, gimana nih? Udah ikut ibadah online aja dah. Ya kan? Itu hal sederhana. Nah, saudara, akan tetapi Sandu hendak mengatakan bahwa kita sebagai hamba Kristus suatu saat memang harus mengalami yang namanya penderitaan. Sebagai risiko, sebagai konsekuensi iman kita. Amin. Harus kita lakukan itu, harus kita alami penderitaan itu apapun bentuknya. Sederhana atau sulit kita akan mengalami. Kenyataan ini harus kita terima. Bahkan lebih dari itu, kita mesti berusaha meyakini kasih karunia Allah dalam penderitaan tersebut. There must be God's blessing in this quiz. Ada berkat Tuhan di balik penderitaan itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mungkin itu yang mau Paulus katakan di sini. Ya, kita baru bisa memahami kata-kata Paulus dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Kalau kita tahu latar belakang mengapa Paulus menulis surat 2 Korintus ini, yang kerap disebut sebagai surat air mata. Dalam 2 Korintus 4 pasal 4, coba kita perhatikan. 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum Paulus, rasul yang benar itu, dimusuhi oleh jemaat Korintus, jemaat yang didirikan oleh Paulus ini malah lebih percaya kepada nabi dan juga guru-guru palsu. Sedih gak sih kalau kita membuka suatu persekutuan, kita yang sudah banyak berkorban, persekutuannya sudah maju, tiba-tiba ada orang nyusup masuk, malah membuat kita dilecehkan dan gak dianggap, diambil. Sedih, kesel ya pasti. Makanya banyak sekarang para hamba-hamba Tuhan, para pendeta meng-counter semuanya itu dengan berbagai cara. Ini hal sederhana Bapak Ibu. Paulus loh contohnya, dia membuka jemaat di Korintus. Tapi justru ketika dia membuka jemaat ini, dia dimusuhi. Dia justru yang ditolak. Mereka malah lebih percaya sama guru palsu. Bahkan kalau kita baca lebih teliti lagi, mereka balik menuduh Paulus sebagai rasul palsu. Bayangkan. Namun, Bapak Ibu terkasih, akhirnya jemaat Korintus sadar dan berdamai dengan Paulus. Walaupun sudah difitnah, diancam, dibenci, dan dimusuhi, tetapi Paulus tetap mengasihi jemaat Korintus. Ini adalah lagu sekolah minggunya nih. Waktu hari Rabu minggu lalu saya pas ngajar kelas semester 24, saya nyanyi sama anak-anak. Walaupun jatuh, tahu nggak nih kakak-kakak nih?
walaupun jatuh, dimusuhi orang, dijauhi orang. Hanya gitu ya. Tapi Yesus nomor satu, salib Kristus banggaku, dia bilang gitu lagunya. Kemana-mana aku pergi, Yesus nomor satu. Walaupun kita dijatuhin, walaupun kita diapain, tetap Yesus nomor satu. Amin ya. Itu yang harus kita lakukan. Saudara, apakah Anda pernah mengalami pengalaman seperti Paulus? Dimusuhi tanpa sebab, dibenci walaupun tidak bersalah, atau difitnah walaupun benar. Pernah? Bapak Ibu di rumah pernah mengalami hal seperti ini? Seperti Paulus? Pernah pasti ya? Bagaimana sikap kita? Apa respon kita menghadapi masalah itu? Saudara, kalau kita melihat di sini, dalam kehidupan kita sehari-hari, ada 3 kemungkinan sikap kita sebagai manusia normal. Yang pertama, yang sering kita lakukan ya, kita balas membenci, kita balas memfitnah, kita balas menyakiti, bahkan kalau bisa lebih kejam. Awas lo ya, hati-hati lo. Bapak Ibu, jika pilihan ini yang Anda ambil, mungkin saja hati kita puas. Sebab orang yang membuat kita menderita juga akan mengalami kepedihan yang sama dengan kita. Atau malah mungkin lebih pedih lagi yang dia rasakan. Karena kita membalas dengan lebih kejam. Betul ya? Balas nih, awas nih Yusuf nih ya. Awas lo Sup, kena lo. Gue bocorin motornya nih. Biar gak bisa pulang ke Bogor. Pokoknya awas nih. Misalnya seperti itu. Biar sama-sama sakit. Memang tampaknya kita punya semua hak untuk melakukan pembalasan itu, Bapak Ibu terkasih. Namun, bukankah tak seorang pun berhak menyakiti sesamanya? Mari kita pikirkan baik-baik. Justru karena tidak ada seorang pun berhak menyakiti sesamanya, maka pembalasan tidak pernah bisa menjadi solusi atas kekerasan. Amin. Pembalasan itu bukan solusi atas kekerasan. Jadi teman-teman remaja pemuda ingat, kalau Anda diputuskan pacar, jangan balas. Ya Juni, kalau kamu diputusin, ya udah. Masih banyak laki-laki di dunia ini, kan gitu. Gak usah kecewa, santai aja. Harusnya kita koreksi diri, kenapa ya gue gak disukai sama dia lagi ya? Kan seperti itu kan. Oh mungkin saya terlalu cantik buat dia. Ya, oh mungkin saya terlalu pandai, dia gak bisa mengimbang. Kita berpikir positif aja. Begitu. Jadi memang harus siap. Saudara, ada satu teman saya, dia sedang berada di puncak. Ini teman saya ya, saya nggak menyebutkan di sini. Dia sedang ada puncak. Dia sering kali bilang sama saya, kalau saya mah kalau nanti diturunkan dari puncak ini saya nggak masalah. Oh, saya ingat kalimat dia nih. Oke, kita siap nih melihat kalimat dia. Banyak kok di grup-grup WA dia bilang, orang-orang yang sudah ada di puncak sering kali keluar masuk grup itu, gitu ya. Paham maksud saya ya? Oke. Kalimatnya dia belum gitu, berarti dia siap, tidak ada di puncak. Betul dong? Kita lihat nih, dia siap nggak? Tapi kadang-kadang kita cuma di mulut doang kita sampaikan hal seperti itu. Ketika Tuhan ambil kepuncakan itu dari diri kita turunkan ke dasar lagi, kita nggak akan siap kayak main ular tangga. Tahu ya? Main ular tangga, udah sampai di puncak, tiba-tiba pas dadu dikocok, dapat ular turun lagi, jauh lagi turunnya, sampai dasar. Wah gimana ini, sakit. Ngeliat teman-temannya udah pada naik semuanya. Nah saudara, hati kita memang bakal puas untuk membalas kejahatan itu, namun jiwa kita tetap akan merana. Sebab di lubuk hati terdalam, sesungguhnya kita menyadari bahwa kita tidak sedang menjadi bagian dalam menyelesaikan masalah itu. Masalah dunia ini. Kita justru menjadi bagian dari masalah itu sendiri. Itu sebabnya Mahatma Gandhi pernah berkata, jika mata ganti mata, maka seluruh dunia akan menjadi
buta. Coba kalau hukum itu dilakukan dalam dunia saat ini ya. Mata ganti mata, tangan ganti apa? Tangan, gigi ganti gigi. Bisa nggak kita? Habis ini lama-lama orang di dunia ini udah kayak zombie, nggak punya mata semua, nggak punya tangan semua, karena hukumnya dilakukan. Bayangkan. Itu yang pertama. Ada kemungkinan kedua yang tak kalah menariknya. Yang pertama tadi kita membalas, yang kedua itu diam, cuek, dan bersikap bomat atau bodoh amat. Tidak melawan dan hanya menerima semua perlakuan buruk terhadap kita. Ya udahlah mah, biarin aja mah, ya namanya juga manusia, sering kita bilang itu ya. Udahlah kawan, biar aja, udah kuat. Masih banyak kok judul skripsi yang lain yang bisa kamu kembangkan. Saya waktu nyusun skripsi saya 2 kali loh judul saya ditolak loh. Serius. Benar Pak, judul saya 2 kali tolak. Saya punya standar, mohon maaf ya, tidak meremehkan orang. Teman saya yang mohon maaf lebih di bawah saya, dia langsung diterima. Kesel saya loh, kenapa nih orang kok bisa diterima nih? Ibaratnya kan gue lebih pintar gitulah kasarnya ya. Kok dia terima? Tapi saya akhirnya koreksi diri. Oh ya mungkin judul saya kurang tepat. Tapi Bapak Ibu, dari semua orang yang banyak itu ada 25 mahasiswa, saya yang terakhir diterima judulnya, justru saya pertama ujian skripsi. Kaget nggak tuh? Saya juga bingung. Saking semangatnya untuk mengejar mereka semua. Saya orang pertama yang ujian skripsi dan nilainya lumayan. Lumayan lah, nggak mengecewakan. Nah saudara, yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tidak melawan, hanya menerima semua perlakuan buruk terhadap diri kita. Kita lantas menjadi seperti spons. Tahu spons ya? Busa. Yang menyerap semua air kotor ke dalam dirinya. Sampai tetes terakhir. Alasan bahwa kemungkinan ini menarik. Tak lain karena ia tampaknya menjanjikan penyelesaian masalah. Dengan kondisi kita diam, masalah akan selesai. Membuat orang yang memusuhi kehabisan tenaga ya sampai berhenti dengan sendirinya. Mungkin itu pilihan kita. Udah biarin aja, diemin aja, nanti juga dia berhenti sendiri. Namun, perhatikan di sini Bapak Ibu, sesungguhnya sikap menerima semacam ini itu juga bermasalah. Kenapa? Sebab kita lupa sebuah panggilan luhur untuk mengusahakan dunia ini menjadi indah, mengusahakan sesama kita berdamai, dan mengusahakan musuh kita, katakan demikian ya, agar berubah dan menjadi lebih baik. Kita lupa akan arah itu. Karena kita diem-diem saja. Bukan saja sikap ini mencelakakan kita, tetapi juga sikap ini akan mencelakakan orang lain atau musuh kita yang membenci kita. Kok bisa? Iya, sebab mereka tidak akan pernah memahami, sebab mereka tidak akan pernah menyadari bahwa tindakan mereka itu keliru besar. Kesalahannya kita biarkan. Sampai kesalahannya itu menggunung, semakin besar, gak pernah dikoreksi. Dan dia mungkin juga tipe orang yang gak pernah koreksi diri. Kita merasa takut untuk mengoreksi dia. Karena dia lebih jago dari kita kan seperti itu. Sikap ini juga menyesatkan sebab kita sebenarnya membenci mereka yang melukai kita, ya. Namun kita tidak bersedia mengubah kebencian itu menjadi kasih. Kita nggak bersedia, kita biarkan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini baru 2. Yang ketiga ada lagi. Sesungguhnya ada kemungkinan ketiga yang lebih baik dari 2 kemungkinan sebelumnya. Tetapi sayangnya, jalan ketiga ini adalah jalan yang sempit dan berbatu. Namun inilah jalan yang tempuh Yesus dan mereka semua yang mengakui diri sebagai murid Yesus. Termasuk Rasul Paulus. Jalan ketiga ini adalah mengasihi. Sekalipun pedih dan menyakitkan. Sulit ya rasanya ya, mengasihi walaupun pedih dan menyakitkan. Kemungkinan ketiga ini tak mau membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi ia juga tak mau menerima dengan pasrah kejahatan yang diterimanya. Ia melawan
namun tidak dengan jalan kekerasan. Ia melawan dengan cara penuh damai. Namun tidak berarti kemudian dia hanya menerima saja masalah itu. Dia selesaikan dengan baik-baik. Dia cari cara, cari solusi. Dia berpikir bagaimana menyelesaikan masalah ini. Nah saudara, mengapa Rasul Paulus mengambil jalan yang ketiga ini? Ini penting harus kita simak dan kita pahami sama-sama. Bacaan kita pada pagi hari ini mencatat setidaknya ada beberapa kemungkinan atau alasan. Ada 4 alasan saya perhatikan di sini. Mengapa Paulus mengambil jalan ini, jalan mengasihi ini. Yang pertama, Paulus teringat terus akan teladan Kristus. Bapak Ibu perhatikan ayat 21 tadi. Di ayat 21 pasal 5, 2 Korintus 5, 21, dikatakan di situ dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, betul ya, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kristus yang benar dan tidak berdosa dibuat menjadi dosa karena manusia. Kata dibuat menjadi dosa ini tidak berarti Kristus yang tadinya tidak berdosa sekarang jadi berdosa. Tidak, bukan itu maksudnya. Namun yang dimaksud adalah dosa-dosa kita itu dikenakan atau ditanggungkan ke atas Kristus. Ditanggung dan dibayar oleh Kristus. Saudara ingat kisah menjelang penyalipan membuktikan hal ini, ya. Kristus diam walau dihina. Kristus diam walau dicela, Kristus diam walau difitnah, dianiaya, bahkan dibunuh, dia diam. Tetapi Bapak Ibu kalau perhatikan, sikap diam Kristus bukanlah sikap menerima, melainkan sikap melawan tanpa kekerasan. Kristus tetap mengasihi manusia. Disinilah Paulus sadar bahwa kalau Kristus mau melakukan itu untuk dirinya, ya, mengapa kini ia justru harus membalas perlakuan jemaat Korintus? Dia teringat, oh iya Kristus yang saya layani, yang membuat saya bertobat, dia menerima. Dia tidak melawan, dia tidak membalas. Singkatnya, Paulus tetap mengasihi jemaat Korintus karena ingin meneladani Kristus. Itu gak mudah loh. Saya sering mengalami hal seperti itu Bapak Ibu. Gak enak betul. Kita ingat kisahnya, waduh kalau diingat-ingat kayaknya gak bisa Pak, saya gak bisa terima. Sulit Pak itu dihilangkan dari memori saya Pak. Karena terlalu menusuk sampai ke hati, ke dalam. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itu yang pertama. Paulus teringat. Yang kedua, Paulus tidak ingin menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Pasal 6 ayat 1. Kita lihat sedikit. Di situ dikatakan, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ya, jangan disia-siakan. Menyia-nyiakan di sini berarti menganggap enteng dan tidak ada harganya. Karena Paulus amat sadar betapa berharganya penderitaan Kristus sebagai bukti kasih karunia Allah. Maka penderitaan sebagai hamba Tuhan bukanlah sesuatu yang harus dihindari oleh Paulus. Tapi dia harus terima. Itu bukan sesuatu yang harus dihindari. Kita sering menderita karena pelayanan Kristus. Gak bisa kita hindarkan itu. Terima. Saudara, kita menikmati loh ibadah seperti ini. Pasti kita pernah punya pengalaman masing-masing. Saya pernah memimpin ibadah di salah satu wilayah di Kalimantan Barat. Itu sangat tragis sekali. Mengerikan. Ketika saya khotbah ada babi masuk. Gitu. Serius. Ketika saya ibadah suasananya ramai banget. Ada anjing kejar-kejaran sama ayam. Loncat ayamnya ke mimbar. Kaget juga saya. Waduh kaget. Gak bisa dihindari. Saya mau mengunjungi jemaatnya di sawah. Saya harus gimana? Datengin dia. Datengin jemaatnya.
Ya nggak mesti juga pakai jas sama dasi, ya kan? Datang aja, Pak, gimana Pak? Ada yang bisa saya bantu Pak? Ikuti, itu nggak bisa dihindari. Menikmati semuanya, penderitaan itu. Memang nggak enak loh jadi hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan di kota, oke lah, enak lah. Di kampung-kampung yang bisa kita lihat, para misionaris menembus semuanya jalan untuk Yesus, untuk Kristus. Bagaimana? Nah saudara, penderitaan yang harus dialaminya tidak lebih mahal dari pengorbanan dan kasih-kasih karunia Allah. Itu yang Paulus ingat. Ya. Paulus diperhadapkan pada dua pilihan. Menghargai kasih karunia Allah dan tetap menderita sebagai konsekuensi orang yang sudah menerima kasih karunia itu, atau lepas dari penderitaan dan menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Mana pilihannya? Cuma dua pilihannya. Dan ia pun memilih yang pertama. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar nama seorang Justinus Martir. Dia seorang filsuf yang menjadi Kristen setelah merenungkan Taurat serta membaca Injil dan surat-surat Paulus. Namun kemudian ia disiksa dan sempat ditawari untuk memilih oleh para penyiksanya. Kamu mau menyangkal Kristus, maka kamu akan dilepaskan. Atau kamu gak menyangkal, kamu mati. Check out dari dunia ini. Pilih mana? Kata para penyiksanya kepada Justinus Martir. Pilih mana? Lalu ia menjawab, seumur hidupku, tidak pernah sekalipun Kristus menyangkal dan meninggalkanku. Dia bilang seperti itu. Apakah sekarang aku harus menyangkal dia untuk sekali saja? Saudara, kalau itu diperhadapkan dengan kita, ya maaf ya, saya mau tanya nih. Tiba-tiba AC mati, lampu padam. Panik nggak? Panik nggak? Kayak yang di TikTok ya, panik nggak? Panik nggak? Panik dong. Gimana nggak panik? Ini jendela ketutup semua loh. Nggak ada udara. Kita mau terima nggak kayak gitu? Kesel pasti kita. Ya ada main salah-salahan. Siapa nih kok nggak dicek nih gini, ya kan? Bukan itu solusinya. Bersyukur kita bisa menikmati suasana ibadah yang enak. Seperti itu. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Jika Paulus dan Justinus Martir mampu menanggung kepedihan sebagai kesediaan untuk tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah itu, maka Anda dan saya pun dengan kekuatan Roh Kudus pasti dapat melakukannya juga. Amin. Itu harus kita lakukan. Yakin, aku pasti bisa kok. Pasti bisa. Saya rekor terjauh jalan kaki itu waktu di Kalimantan Barat itu jalan kaki ya. Jalan kaki murni, jalan kaki tanpa ada kendaraan. Rekor terjauh saya jalan kaki 15 km. Dengan membawa ransel yang beratnya itu kalau saya nggak salah 5 kilo. 5 kilo kah apa 7 kilo? Jauh banget. Sampai tempat tujuan rasanya saya nggak mau pulang. Karena capek, aduh kaki pegal. 2 hari kemudian harus turun lagi ke bawah 15 kilo. Aduh Tuhan Yesus, capek bener ini. Dulu masih kurus, nggak segini. Masih bagus badannya, masih berotot lah ya. Sekarang saya disuruh jalan 15 kilo sama Peron, Pak. Maaf Pak, saya naik Grab aja Pak. Gak mau Bapak aja deh. Wah Pak Farhan gak menjalankan firman Tuhan. Gimana Sub, mau Sub? 15 kilo Sub. Nah saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita dapat melakukan penderitaan-penderitaan itu. Yang ketiga, Paulus tidak ingin membuat orang lain tersandung dan jatuh. Pasal 6 ayat 3. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Ini penting banget. Kalau Paulus dihina, kemudian dia membalas menghina. Kalau Paulus difitnah dan dia membalas memfitnah, kalau Paulus dihujat dan dia membalas menghujat, maka orang akan banyak berkata, engkau tidak ada bedanya dengan orang lain. Betul ya? Beberapa minggu yang lalu saya menemukan seorang mahasiswi seperti itu. Ketika dia mendengar kabar bahwa ada seseorang yang menyakiti dirinya sakit, tiba-tiba dia berbisik di hati saya,
Mati aja Pak ya sekalian. Wah kaget saya. Bu, ya ampun, begitu kamu membenci dia sampai kamu mengatakan hal seperti itu, nggak boleh ngomong begitu loh. Itu sama aja kamu sama seperti dia. Betul nggak sih? Iya Pak, habis gimana Pak? Saya sudah dendam banget. Itu lepaskan dendam itu. Lepaskan dendam itu. Seringkali kita dendam itu kita bawa-bawa loh sampai kita tidur ya. Kita bawa kemana-mana, sampahnya kita bawa. Coba deh Bapak Ibu mungkin butuh praktek kentang taruh dalam plastik dibawa kemana-mana selama 3 minggu tanpa diapa-apain itu jadi busuk ya. Sama gitu, kebencian dendam itu dibawa dikantongin, dia nggak mau lepas. Sampah itu seharusnya diapain sih? Dibuang. Jangan dibiarkan sampah itu di kantong. Dibuang, itu kan kotor. Nah saudara kasih Tuhan Yesus, kita nggak ada bedanya dengan orang itu. Kalau kita juga syukurin loh. Memang kamu pantas menerima, nggak boleh. Paulus justru ingin menyaksikan kasih Allah dalam perlakuan buruk yang diterimanya. Bahwa Allah masih mengasihi dia. Ya. Saksikan kasih itu. Paulus sekuat tenaga berusaha untuk bersaksi bahwa salib itu adalah surga. Seperti yang dikatakan oleh Sandu Sundarsi, tidak perlu bicara banyak soal Kristus. Cukup teladani Kristus dalam tingkah laku kita. Itu sudah merupakan kesaksian. Gak perlu kita pamer-pamer, wah gue udah disalib bersama Yesus. Gak perlu. Buktikan lewat tindakan hidup kalian. Ketika sudah selesai bermain musik, rapikan. Itu tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab Pak Gembala. Rapikan semuanya, ayo. Ya. Ketika kita habis selesai menggunakan ruangan, rapikan lagi seperti semula. Ibu Esther pernah ya menyampaikan firman Tuhan waktu Piala Dunia warga Jepang. Saya belum pernah ke Jepang, Pak Erwin udah sering. Pergi dari stadion, dibawa semua sampah. Motonya cuma satu. Saya ada di ruangan ini dalam kondisi bersih, maka saya juga akan pergi dari ruangan ini harus dengan kondisi lebih bersih. Itu yang harus jemaat lakukan. Jangan tunggu diperintah. Betul nggak? Itulah bukti mengasihi. Simple banget. Kita dari luar bawa sampah di kaki, ya kan? Di sepatu kita bawa sampah. Kita masuk karpet. Waktu dipasang karpet sebenarnya saya sempat mikir, waduh ini kerjaan lagi nih. Karena susah loh. Tapi sadarkah saudara bahwa kotoran kita bawa dari luar itu akan numpuk di karpet ini. Bayangkan kalau tidak ada yang membersihkan. Maka orang yang memiliki kepekaan di hidung ya, itu kan ada peka ya dengan debu ya, itu akan sulit untuk ibadah di sini. Itu yang harus kita perhatikan. Jangan menunggu. Nah, saudara, itu yang Paulus lakukan. Dia menyaksikan cinta Kristus itu lewat tindakannya, lewat kehidupannya. Kita bertugas datang lebih awal. Kita punya datang siapkan semuanya dengan baik. Dan akhirnya yang keempat, Paulus ingin membuktikan dan menunjukkan kualitas pelayanan Kristus dalam segala hal. Pasal 6 ayat 4 sampai 10. Itu semuanya dari ayat 4 sampai ayat 10 itulah pembuktian bagaimana dia menunjukkan kualitas pelayan Kristus dalam semua hal itu. Membuktikan kasih Kristus itu. Perhatikan, di situ dikatakan segala hal. Oke, segala hal itu artinya apa? Baik senang maupun sedih, suka maupun duka, enak maupun tidak enak. Paulus tidak mau hanya menerima yang enak dan menolak yang tidak enak. Bukankah banyak pelayan Kristus yang begitu mengagumkan ketika berada dalam keadaan aman dan nyaman? Tetapi hilang, melarikan diri ketika harus memikul salib dan menderita. Banyak ya kayak gitu ya teman-teman ya. Koreksi diri, ayo. Sebagaimana ayunan langkah kedua kaki kita, ya kita mengayunkan kaki kita. Bisa terjadi karena salah satu kaki yang memulainya. Betul, kita melangkah karena ada salah satu kaki yang memulai. Betul ya. Kan nggak mungkin kita jalan begini-begini. Betul nggak? Kuat nggak? Nggak usah sampai 1 kilo, 100 meter aja kamu lompat-lompat gitu, kuat nggak? Dengkulmu sakit. Ya, pasti ada yang memulai kan? Nah, kaki kanan, entah kaki kiri dia akan memulai.
Demikian juga dengan kasih sayang dan cinta. Kita tidak bisa mengharapkan orang mencintai kita kalau kita sendiri tidak menunjukkan cinta kepadanya. Amin. Tunjukkan dong, aku mengasihimu. Kemarin saya baru sharing, ada anak satu mahasiswa, aduh saya kasihan, gue peluk dia. Sini, gue peluk, gue mengasihi. Ya gue tahu masalah. Saya sering melakukan itu di kampus. Saya peluk satu-satu, saya touch. Jadi saya hadir bagi mereka bukan sebagai dosen saja, tapi saya sebagai teman bagi mereka. Apapun pergumulan kamu, kasih tahu. Saya orang pertama yang harus tahu masalah kamu. Ya ngomong sama saya. Banyak kok solusinya bro, sis. Tapi kalau cewek saya nggak peluk loh, nggak. Tetap saya hanya laki-laki. Yang cewek peluk diri masing-masing. Coba dia peluk diri masing-masing. Pernah nggak sih kalian memeluk diri masing-masing? Saya hebat. Bukan sombong ya, bukan ya. Peluklah, kasihilah diri kalian. Saya hebat. Saya mengasihi diri saya. Kita perlu seperti itu. Saya mengasihi diri saya. Diri saya sudah lelah. Yuk beli es krim yuk ke Indomaret yuk. Oh iya dong. Afirmasi positif setiap hari. Saya lelah. Yuk kita makan mie yuk. Ayo. Ajak diri kamu. Saya lelah. Yuk istirahat yuk. Ini serius. Jangan paksa diri kita. Tapi kita harus mau mengasihi diri kita juga. Nah saudara, kalau kita ramah, orang pun akan ramah kepada kita. Sebaliknya, kalau kita cemberut, orang pun akan cemberut kepada kita. Cuaca hidup dari hari ke hari ditentukan oleh kita sendiri, bukan oleh orang lain. Ya, kalau kita bermuka masam, dunia pun akan bermuka masam kepada kita. Kalau kita tersenyum, dunia pun akan balik tersenyum manis kepada kita. Kasih sayang memang berputar secara timbal balik. Ketika kita menunjukkan kasih sayang pada orang lain, kita menjadi pemberi dan orang lain menjadi penerima. Sebagai dampaknya, pada orang lain timbul kasih sayang juga terhadap kita. Pada saat itu orang lain menjadi pemberi, kita menjadi si penerima. Ya. Jadi kalau kita menunjukkan kasih sayang, maka kita melakukan dua hal sekaligus. Menolong orang lain dengan memberi cinta, dan menolong orang itu supaya dia bisa menciptakan kesempatan mencintai orang lain. Betul ya? Kita menolong dia. Yang gak pernah mengasihi, kita bantu, yuk gue mengasihi kamu, kita peluk, kita rangkul, yuk. Dia akan timbul kasih itu. Dalam hal kasih sayang, tiap orang adalah pemberi dan juga penerima. Saudara mesti ingat, hidup adalah putaran memberi dan menerima kasih sayang. Tetapi putaran itu hanya akan terjadi jika ada pihak yang mau memulainya. Ya, kita berjalan ada kaki yang memulai, sama dengan kasih sayang itu. Kasih yang tak terbatas itu harus kita yang mulai dulu. Jangan harapkan kasih itu orang lain memulai. Kitalah yang dapat memulainya dengan menimbulkan kasih sayang pada orang-orang yang memang membutuhkan kasih sayang itu. Gak perlu banyak alasan, tapi pak, hilangkan itu dari kamus kita. Itu alasan, memproteksi diri sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kebutuhan untuk dikasihi dan mengasihi terpenuhi bukan dengan cara mencari-cari kasih itu atau merengek-rengek minta dikasihi, melainkan dengan memberi kasih kepada orang yang membutuhkan kasih. Pada hari ketika Yesus akan dihukum mati, Ia masih mau memberi kasih kepada manusia. Dalam kesakitan akibat penganiayaan, Yesus masih mendoakan orang-orang yang memerlukan doa. Mari kita mulai cinta kasih itu di gereja ini. Mari kita mulai cinta kasih itu di rumah kita. Kasihilah orang tuamu, kasihilah pacarmu, kasihilah suamimu, kasihilah istrimu, kasihilah keluargamu, kasihilah masyarakat, kasihilah lingkungan supaya nggak banjir. Jangan marahin pemerintah banjir, ya kamu salah. Kamu bikin permukiman, bikin perumahan gak ada saluran airnya. Jadi mari Bapak Ibu terkasih, kita lakukan kasih itu dengan memulainya terlebih dahulu. Amin firman Tuhan.